Mark Zuckerberg dan banyak lagi para globalis telah membangun komplek bunkers mewah misterius di sebuah pulau di Hawaii dan di New Zealand. Proyek di Hawaii yang diperkirakan menghabiskan 100 juta dolar atau 1,5 triliun rupiah dilengkapi dengan ruang bawah tanah berukuran nyaris 500 meter persegi yang kebal Perang Dunia Ketiga. Apa yang sesungguhnya terjadi? Perang Dunia Ketiga di depan mata kah? Sebuah peristiwa apokalistik yang besar akan terjadi dalam waktu dekat. Tentunya bila Perang Dunia Ketiga telah berakhir nantinya, peta bumi tidak akan pernah sama seperti sebelumnya, terlepas dari bagaimana Perang Dunia tersebut disulut. Hal ini akan mengubah batas-batas wilayah negara. Ada 3 skenario yang diperhitungkan yang sangat mungkin terjadi. Analisis ini didasarkan kepada data masa depan dan algoritma geopolitik dan geostrategi di berbagai institusi yang mengurusi pertahanan dan perang, terutama Amerika dan Tiongkok, dengan asumsi senjata nuklir hanya digunakan di Ukraina, Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat, di mana perang tidak berkembang ke belahan wilayah lain. Skenario ke-1, Rusia kalah, NATO menang. Dalam skenario ini, Rusia meluncurkan rudal nuklir berhulu ledak rendah ke pangkalan militer Ukraina. Kerusakannya tidak masif namun memicu respon NATO yang mendeklarasi perang melawan Rusia, dibantu negara CSTO atau Collective Security Treaty Organization seperti Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Di situasi ini, Rusia yang telah kehilangan 200.000 tentara di perang Ukraina tidak mampu memenangkan perang nuklir melawan NATO. Tiongkok setengah hati membantu Rusia dengan alasan nuklir hanya digunakan untuk bertahan, membela diri, bukan untuk menyerang. Di skenario tanpa Tiongkok ini, NATO menyerbu bagian barat Rusia dan merebut Moskow. Demi atas nama stabilitas wilayah, Tiongkok malah menduduki dan mengambil wilayah Rusia Timur dan menguasai Siberia yang kaya sumber daya alam. Semenanjung Korea dipersatukan dengan menggulingkan Kim Jong-un, kemudian Rusia terbelah, dipecah menjadi 11 negara pro-NATO termasuk Oblast Kaliningrad. Bagaimana dengan ASEAN? Skenario-nya semua negara ASEAN dikontrol oleh NATO yang harus diwaspadai Indonesia. Konon akan dipecah 2 atau 3 bagian. Indonesia Barat merupakan wilayah Sumatera Daratan, Kepulauan Riau, Kalimantan, dan Bali. Wilayah ini menjadi wilayah baru negara Singapura seperti dalam buku novel The Ghost Fleet. Rencana besar Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Indonesia Timur akan dikendalikan Australia. Indonesia tersisa hanya Pulau Jawa. Intinya, bila Perang Dunia Ketiga berakhir, Indonesia direncanakan akan dibelah, dipecah menjadi beberapa bagian. Ini harus diwaspadai. Skenario kedua, Rusia Tiongkok bersatu dan menang perang. Skenario Perang Dunia Ketiga ini lebih mungkin terjadi karena Rusia bersatu dengan Tiongkok, kemudian Korut ikut bergabung, serta Iran, Pakistan, negara-negara CSTO, serta negara BRICS bergabung. Skenario ini diawali di tahun 2027 hingga tahun 2029, di mana Tiongkok merebut Taiwan, kemudian Rusia membombardir Ukraina dengan ratusan rudal nuklir berhulu ledak masif, membuat Eropa Barat rata dengan tanah, NATO kalah cepat. Akibatnya Rusia dan Tiongkok menang, Amerika kemudian dikecilkan negaranya. Meksiko yang memasok kebutuhan Tiongkok selama Perang Dunia Ketiga mendapat konsesi 5 negara bagian, kemudian wilayah pesisir timur Amerika diberikan ke Kuba, di mana Havana menjadi sentralnya. Korea Utara merebut Korea Selatan dan Kim Jong-un diangkat sebagai supreme leadernya. Israel akan terhapus dari peta dunia, wilayahnya akan terbagi menjadi milik Suriah, Mesir, dan Palestina. Jepang, Filipina, Indonesia tetap ada namun menjadi sekutu Cina atau Sino-Annexation Countries. Begitu juga Australia dan New Zealand. Amerika hancur. Begitu juga 17 negara Eropa Barat hancur lebur, tidak bisa ditinggali lagi. Udara beracun, banyak toksit uranium, dan tanah Eropa tidak mungkin bisa lagi ditanami. Peradaban, game over. Skenario ketiga, Rusia dan NATO hancur semua. Meski 21 negara Afrika tidak berdampak di perbatasannya, negara Asia bagian selatan, Khatulistiwa, dan Amerika Latin semua masih bisa bertahan. Konstelasi dunia berubah drastis dengan hancurnya negara di belahan utara. Amerika, Eropa, Rusia, Tiongkok yang compang-camping telah merubah konstelasi dunia. Tatanan dunia baru mulai kembali ke negara-negara yang selamat di wilayah selatan bumi. Separuh wilayah utara Khatulistiwa menjadi tempat yang tidak layak huni. Udara beracun, tanahnya sudah tidak berguna. Perubahan iklim terjadi, makanan langka dan sulit didapat. Wabah berbagai penyakit baru muncul. Dampak Perang Dunia Ketiga sangat-sangat mengerikan. Diperkirakan hanya 37% sampai maksimal 65% manusia yang diperkirakan dapat terselamatkan, yaitu mereka yang berada di selatan Khatulistiwa dapat terselamatkan. Dunia memulai peradaban baru, dunia baru yang lebih berkelanjutan. Pertanyaannya, akankah Indonesia menjadi negara adidaya di masa pasca Perang Dunia Ketiga, di saat Pak Prabowo menjadi presiden? Atau ada pemimpin baru di Indonesia yang lebih progresif muncul? Tentunya bisa jika tidak ada cawe-cawe sang raja. Peace.